Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya nih semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelumnya mohon maaf lahir batin untuk kalian semua ya. Semoga ibadah-ibadah pada bulan Ramadan kemarin semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah lama ya saya nggak bikin video. Alhamdulillah nih dikasih kesempatan buat lagi. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai persiapan PAT matematika. Nah, untuk yang sekarang, untuk yang kelas 11 terlebih dahulu ya. Kebetulan materinya itu tentang logika matematika. Jadi kali ini saya akan bahas mengenai logika matematika secara keseluruhan. Oke, disimak ya sampai selesai supaya nilai kamu sendiri bisa bagus. Oke. Nah, yang pertama, di sini ada beberapa kalimat ya. Kamu kan masih ingat ya? Pernah belajar yang namanya pernyataan. Ya, masih ingat nggak pernyataan itu apa? Ya, pernyataan adalah satu kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Ya, bisa bernilai benar ataupun bisa bernilai salah. Ya, jadi di sini kamu bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat. Yang mana yang merupakan pernyataan, yang mana yang bukan pernyataan. Gimana? Ya. Jadi yang merupakan pernyataan itu yang mempunyai nilai benar atau salah. Semua makhluk hidup bernafas. Benar salah? Ya. Benar, berarti ini merupakan pernyataan benar. Ini ya. Kemudian yang kedua, Bandung adalah ibu kota Jawa Timur. Apakah dia pernyataan? Kalau merupakan pernyataan, pernyataan benar atau salah? Ya, Bandung itu kan ibu kota Jawa Barat. Berarti kalau pernyataan Bandung adalah ibu kota Jawa Timur berarti pernyataan salah. Merupakan pernyataan tapi termasuk pernyataan salah. Gitu ya. Kemudian jumlah sudut pada trapesium adalah 5. Pernyataan bukan? Ya, pernyataan. Benar salah? Salah. Kenapa? Karena trapesium itu trapesium ya. Ini kan ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini termasuk pernyataan salah. Oke ya. Kemudian 3 ditambah X sama dengan 8. Nah, kamu perlu cek ya, ini gini. Kalau misalkan dia ada seperti variabel atau huruf, di sini ada X. Ya. Berarti ini bukan pernyataan. Karena tergantung, kalau X-nya di sini kita ganti 5, dia benar. Tapi kalau misalkan X kita ganti 3, ya salah. Berarti ini termasuk bukan pernyataan. Nah, kalau bukan pernyataan, masuknya lebih tepatnya di sini adalah, masih ingat apa? Kalimat terbuka. Ya. Kalimat terbuka. Artinya adalah yang ada variabelnya. Nah, variabel ini bisa benar, bisa salah ya, tergantung kita nanti memisalkan nilai variabelnya itu apa. Begitu juga dengan yang terakhir, rumah Andi terletak di kota Z. Nah, kota Z ini kan bisa diganti. Kalau misalkan Andi memang rumahnya di kota Bogor, ya berarti benar. Tapi kalau berarti kita ganti Jakarta, berarti kan salah. Jadi termasuk bukan pernyataan atau apa tadi? Kalimat terbuka. Terbuka. Ini ya. Jadi kamu yang pertama harus tahu tentang yang mana sih kalimat pernyataan, yang mana yang bukan pernyataan. Yang kedua, kalau dia pernyataan, termasuknya pernyataan benar atau salah. Dan harus bisa mencari tahu dia benar atau salah. Gitu ya. Nah, yang bukan pernyataan, termasuk yang ada variabelnya, yaitu kalimat terbuka. Oke? Ya, setelah ini saya akan hapus ya. Dan lanjut ke yang berikutnya. Dari soal ini aja kita bisa
ada sekitar 3 atau 4 soal. Oke, hapus ya, 1, 2, 3. Oke, nah di sini yang selanjutnya ada beberapa kalimat juga. Nah, ini semua merupakan kalimat apa? Ya, bukan pernyataan ya, karena tidak mengandung nilai kebenaran. Nah, bukan pernyataan itu kan ada berapa? Contoh, ada kalimat tanya, ada kalimat perintah, ada kalimat relatif, sama ada kalimat harapan ya. Nah, ini kamu bisa sebutkan nggak? Ini kan akan ada 2 soal yang keluar. Semoga wabah COVID-19 segera berakhir. Apa? Ya, ini adalah kalimat harapan. Betul. Oke, kemudian bajumu keren sekali. Oh ya, kalau yang kalimat harapan tadi biasanya itu ada kata semoga, mudah-mudahan, kayak gitu ya. Terus bajumu keren sekali, apa nih? Nah, ini merupakan kalimat relatif. Kenapa disebut relatif? Karena tergantung persepsi masing-masing orang, gitu ya. Mungkin bagi saya keren, tapi bagi kamu mungkin biasa aja, kayak gitu. Jadi tergantung masing-masing orang. Kemudian siapa nama ibumu? Nah, ini jelas ada tanda tanya, berarti kalimat tanya. Kemudian tolong buka pintu itu. Nah, ada tanda seru, berarti kalimat perintah. Oke, ini ya. Jadi tadi untuk pernyataan tadi ada 3 soal, kemudian bukan pernyataan seperti ini ya. Itu akan keluar 2 soal, akan dibolak-balik aja. Kemudian kita selanjutnya masuk ke kalimat terbuka, karena ada 4 soal. Termasuk yang sebelumnya mungkin ya, yang ada variabel gitu, termasuk kalimat terbuka. Oke, kita hapus dulu. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke kalimat terbuka. Ya, ingat ya, kalimat terbuka adalah kalimat yang mempunyai variabel atau huruf. Nah, jadi ini termasuk kalimat terbuka semuanya. Karena ada X, ada Z. Nah, di sini kita akan mencari tahu nilai variabelnya. Nah, ini jenis soal kalimat terbuka juga ya. Pertama, negatif 2X dikurangi 8 lebih besar dari 10. Supaya benar, maka X-nya seperti apa? Jadi kita harus cari nilai X-nya. Maka kita turunkan kan. Jadi negatif 2X-nya turun ke bawah. Kemudian tanda tetap, 10 turun, negatif 8 nih. Pindah ke kanan menjadi positif 8. Gitu ya. Kemudian gimana? Nah, turunkan negatif 2X lebih besar 10 ditambah 8. Itu 18. Kemudian, masih ingat ya, kalau di depan variabel X ini negatif, maka harus berubah tanda. Ya. Sehingga X di sini ya. Kemudian tandanya berubah karena depannya negatif. Kalau positif tidak usah ya, tidak usah berubah. Terus 18 dibagi negatif 2. Sehingga hasilnya adalah X kurang dari negatif 9. Ini himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Kemudian nomor 2 contoh nih. X diantara 1 sampai sama dengan 11. Dan X adalah bilangan prima. Maka nilai X-nya apa aja? Nah, kamu harus tahu dulu, bilangan prima itu kan bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, berarti lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 11. Bilangannya berapa aja? Berarti kan 2, ya kan? Kemudian berapa lagi? 3. Kemudian berapa lagi? 5. Terus 7. Terus 9 enggak ya? Karena bisa dibagi 3. Kemudian 11. Kenapa 11 ikut? Karena ada sama dengan. Ingat ya. Tapi kalau di sini nggak ada sama dengannya, berarti 11-nya nggak ikut. Sampai 7 aja. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Jumlah rusuk tabung ditambah jumlah rusuk kerucut ditambah jumlah sisi bola adalah Z. Sudut kerucut materi ya. Maka Z-nya berapa? Nah, berarti kamu harus cari tahu dulu masing-masing jumlah rusuk tabung. Rusuk tabung ada berapa? 1, 2 nih ya, rusuknya ini nih, dari 1, 2. Berarti 2. Jumlah sudut kerucut jelas ya, hanya ada 1 ini doang kan. Kemudian jumlah sisi bola. Nah, bola sisinya 1 doang.
Berarti 2 tambah 1 tambah 1 itu Z sama dengan 4. Nah, itu udah gampang ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Sebelumnya kita hapus dulu 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke lingkaran atau negasi yang selanjutnya. Akan ada 4 soal nih kira-kira. Nah, harus ingat dulu ya, lingkaran atau negasi itu apa sih? Ya, berkebalikan. Intinya adalah pernyataan yang berlawanan atau berkebalikan. Jadi kalau ada kata semua, itu kebalikannya adalah berapa atau ada. Nah, kalau awalnya itu tidak ada kata tidak, maka tuliskan kata tidaknya, jangan lupa. Sebaliknya, kalau misalkan nanti di sini misalkan ada kata tidak, berarti hilangkan, begitu ya. Kemudian adalah berubah menjadi bukan atau tidak, tergantung konteks kalimatnya. Kemudian sama dengan menjadi tidak sama dengan, nah ini lebih besar, lebih kecil sama dengan. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan ini hilang ya. Kemudian lebih kecil, lebih besar sama dengan, jadi muncul. Kemudian lebih kecil sama dengan, jadi lebih besar sama dengan hilang. Kayak gitu. Nah, di sini ada contoh berapa siswa tidak hadir. Beberapa, berarti berubah menjadi apa? Semua. Kemudian sudah ada kata tidak, berarti yang selanjutnya kalimat tidaknya hilang. Kalimat kata tidaknya hilang. Berarti beberapa menjadi semua siswa tidaknya disyaratkan hadir. Nah, ini aja. Ya, kemudian semua siswa sehat. Berarti gimana? Ya, berarti semua belum menjadi berapa atau ada. Boleh deh, ada aja ya, ada siswa. Nah, karena di sini tidak ada kata tidak, berarti kita tambahkan ada siswa tidak atau yang tidak sehat. Ada siswa yang tidak sehat. Gitu ya. Jadi awalnya ada kata tidak, berarti dihilangkan. Kalau awalnya belum ada kata tidak, berarti tambahkan kata tidak. Kayak gitu. Beberapa menjadi semua, ada juga jadi semua ya, dan semua itu bisa diubah menjadi ada atau beberapa. Oke, kemudian gimana kalau berupa pernyataan majemuk? Nah, kamu harus ingat ya, tergantung kalau dia konjungsi yang dan ya, P dan Q, nah maka lingkarannya adalah negasi P atau negasi Q. Jadi kan negasi ketemu P, negasi P, negasi ketemu dan jadi atau, negasi ketemu Q jadi negasi Q. Ingat ya, disjungsi yang atau, jadi negasi dari P atau Q menjadi negasi P dan negasi Q. Negasi P, negasi atau jadi dan ya, kemudian negasi Q, negasi Q. Kemudian implikasi P, implikasi Q, jadi berubah menjadi P dan negasi Q. Ini untuk lingkarannya, jangan lupa. Dan yang terakhir diimplikasi P diimplikasi Q menjadi P dan negasi Q atau negasi P dan Q, kayak gitu. Nah, ini contohnya setelah ini ya, akan dihapus dulu. Kita hapus dulu 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini lingkaran dari pernyataan-pernyataan ini ya. Jika 3 adalah bilangan ganjil, maka 3 tidak bisa dibagi 2. Nah, di sini kan ada jika maka. Jika maka berarti dia termasuk apa? Implikasi ya. Nah, maka lingkarannya P dan negasi Q. P dan negasi Q. P-nya kan berarti kan kalimat pertama. Q-nya kan berarti kan kalimat kedua. Berarti P adalah 3 adalah bilangan ganjil. Berarti lingkarannya 3 adalah bilangan ganjil dan negasi Q kan. Berarti dan negasi Q. Q sendiri kan 3 tidak bisa dibagi 2. Berarti negasi Q-nya dan 3 bisa dibagi 2. Jadi kata tidak ini dihapus ya. Oke. Kemudian nomor 2, Andi suka kopi dan susu. Dan itu kan masuknya di apa? Konjungsi ya, ini dan. Berarti menjadi negasi P atau negasi Q. Nah, berarti di sini menjadi Andi negasi P. Suka kopi kan awalnya berarti tidak suka kopi. Dan menjadi atau susu, berarti sama ya, tidak suka
susun. Jadi kata tidaknya ditulis 2 kali gitu ya, dan menjadi atau. Nah, kemudian nomor 3, 2 tambah 5 sama dengan 7 jika dan hanya jika 7 adalah faktor dari 14. Nah, ini kan ada kata jika dan hanya jika, berarti termasuk diimplikasi ya. Nah, di sini menjadi P dan negasi Q atau negasi P dan Q. Agak panjang, tapi ini adalah P ya, dan ini adalah Q. Berarti kita tinggal menyesuaikan aja. P berarti 2 tambah 5 sama dengan 7, dan apa nih? 7. Nah, ini kan negasi Q, berarti 7 bukan faktor 14. Kemudian atau sebaliknya, negasi P berarti 2 tambah 5 tidak sama dengan 7, dan Q berarti 7 adalah faktor dari 14. Oke, cukup dulu ya, karena sudah terlalu panjang supaya bisa fokus belajarnya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanya di komentar ya. Insya Allah nanti langsung saya jawab. Oke, di komentar aja. Nah, terus setelah ini kita akan masuk part 2. Nanti tolong disimak juga supaya kamu benar-benar dari awal sampai akhir ya. Oke, kalau misalkan kurang paham juga boleh cek lagi, lihat lagi di YouTube saya di logika matematika yang part-part sebelumnya waktu yang awal-awal dipelajari. Oke? Sampai sini dulu ya, kita masuk part 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.